Eh, Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya, Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz. Di sini saya akan mempresentasikan analisis tujuan keuangan pribadi berdasarkan profiling risiko investor yang telah saya kerjakan pada AFL 2 Part 1. Berdasarkan hasil kuesioner profiling risiko pada AFL 2 Part 1, saya memperoleh skor 9 yang artinya saya masuk dalam kategori riskier investor atau investor agresif. Investor agresif sendiri artinya memiliki toleransi risiko yang lebih tinggi dan berani menghadapi fluktuasi pasar untuk mendapatkan return yang lebih besar dalam jangka panjang. Menurut saya profil ini cukup menggambarkan karakter saya dalam berinvestasi, karena di usia saya yang masih relatif muda dan belum memiliki banyak tanggungan finansial. Saya melihat bahwa mengambil risiko yang terukur merupakan kesempatan yang baik untuk mempercepat pertumbuhan aset. Namun demikian, walaupun memiliki profil agresif, saya tetap mempertimbangkan prinsip diversifikasi dan manajemen risiko agar investasi tidak bersifat spekulatif. Lalu yang kedua, rencana investasi jangka pendek. Untuk rencana jangka pendek, yaitu kurang dari 1 tahun, tujuan keuangan saya adalah menambah modal untuk proyek atau pengembangan usaha kecil. Target dana yang ingin saya capai adalah sekitar 10 juta rupiah. Karena jangka waktunya relatif pendek, saya memilih instrumen yang risikonya rendah dan memiliki likuiditas tinggi, yaitu reksadana pasar uang dengan expected return sekitar 4-5% per tahun. Instrumen ini cocok untuk tujuan keuangan jangka pendek karena nilainya relatif stabil dan dana dapat dicarikan dengan mudah ketika dibutuhkan. Lalu yang ketiga, rencana investasi jangka menengah. Untuk rencana jangka menengah, yaitu sampai 3 tahun, tujuan saya adalah mengembangkan kemampuan diri dan menambah modal untuk pengembangan bisnis. Target dana yang ingin saya capai adalah sekitar 50 juta rupiah dalam waktu 3 tahun. Untuk mencapai target tersebut, saya berencana menyisihkan sekitar 1,2 juta rupiah setiap bulan dan menginvestasikannya pada reksadana pendapatan tetap yang memiliki expected return sekitar 7-9% per tahun. Instrumen ini dipilih karena memberikan keseimbangan antara risiko dan return yang lebih stabil dibanding saham. Yang keempat, rencana investasi jangka panjang. Untuk rencana jangka panjang, yaitu lebih dari 3 tahun, tujuan keuangan saya adalah mempersiapkan modal usaha yang lebih besar serta kebutuhan masa depan seperti pernikahan atau pembelian aset, seperti rumah maupun mobil. Target dana yang ingin saya capai adalah sekitar 300 juta rupiah dalam waktu sekitar 6 tahun. Untuk mencapai tujuan tersebut, saya berencana menginvestasikan dana secara rutin setiap bulan ke dalam reksadana saham atau saham perusahaan blue chip dengan expected return sekitar 10-12% per tahun. Dan instrumen saham dipilih karena memiliki potensi pertumbuhan yang lebih tinggi dalam jangka panjang. Yang kelima, kesimpulan. Sebagai kesimpulan, berdasarkan hasil profiling risiko, saya termasuk dalam kategori risk seeker, sehingga strategi investasi yang saya gunakan lebih berorientasi pada pertumbuhan aset. Namun strategi investasi tetap saya sesuaikan dengan jangka waktu tujuan keuangan. Semisal jangka pendek menggunakan instrumen yang aman dan liquid, lalu jangka menengah menggunakan instrumen dengan resiko moderat, lalu jangka panjang menggunakan instrumen dengan potensi return yang lebih tinggi seperti saham. Dengan perencanaan yang terstruktur ini, saya diharapkan tujuan keuangan dapat tercapai secara optimal. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.